pada jadi gembung. Apakah efek makan malam atau efek banyak pikiran malam-malam kok pagi jadi gembung? Ini perwakilan dari gembungers ya, para penggembung. Gembung bukan gembung. Gimana tuh dok? Tanggung jawab, ayo. Loh, saya tanggung jawab. Baik, jadi banyak sebab ya kalau kita bicara tentang GERD ini ya. Sebab yang paling utama adalah stres ya, pikiran cemas berlebihan. Oh stres tuh, stres Bu. Makanya nggak makan Jadi, juga gembung. Ya, jadi stres yang berlebihan itu ya akan menyebabkan sebenarnya akan terjadi perubahan fisiologis di lambung kita. Salah satunya perubahan bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita. Jadi stres itu akan menyebabkan seperti itu. Ya, maka ya yang paling gampang ya harus dirilis itu maksudnya ya dibikin rileks saja lah ya, mungkin yang kita bisa zikir, kita bisa baca Quran atau mungkin bisa rihlah segala macam, dialihkan, didistract itu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, penyebab dari GERD seperti itu ya ketidakseimbangan ya asam lambung dalam tubuh atau mungkin dalam pencernaan kita, yang itu bisa kita atasi dengan beberapa hal ini. Yang pertama, itu biasanya saya sangat menyarankan untuk mengkonsumsi air tajin atau air beras, bukan air cucian beras ya, air tajin. Air tajin. Air tajin. Air tajin Ustaz, yang itu yang iya, biasa betul. di kampung makan nasi itu ya, beras. Betul. Tapi berasnya pastikan beras yang sehat ya, yang bebas pestisida, itu yang pertama. Kalau seandainya berasnya tidak dapat, bisa pakai air tajin dari singkong. Nah, singkongnya bisa dapat di AA, tuh singkongnya bagus tuh. Kenapa emosional sekali kalau udah bahas singkong di rumah, Dok? Itu enak betul singkongnya. Ibu-ibu yang ke sana juga habis kebun saya, Bang. Itu doyan, mungkin. Makanya habis. Ya, jadi itu air rebusan singkong juga bisa gitu, air rebusan singkong? Bisa, karena isinya juga amilum itu, bagus. Nah, yang itu air singkong itu atau air beras itu diminum 3 kali sehari ya. Nah, lalu yang kedua ya untuk menjaga dinding-dinding asam lambung tersebut tidak terlalu berlebihan dalam mengeluarkan asam lambungnya, yaitu biasa saya menyarankan untuk mengkonsumsi mungkin ada ibu-ibu udah tahu ya, kolagen yang kita bisa dapatkan dari teripang atau gamat atau timun laut. Oh, itu jeli gamat itu ya? Ya, itu bisa. Kalau itu nggak ada, bisa juga dengan kolang kaling juga bisa. Ini rada murah nih, kolang kaling. Kolang kaling. Nah, ini saya suka. Saya cocok kalau dengan yang saya suka ya. Langsung sumringah gitu aja. Kayaknya penggemar kolang kaling. Saya kolang kalingers juga. Jadi itu akan membantu ini ya, asam lambung akan berkurang gitu ya Dok ya. Iya, tapi dengan catatan tadi harus ada air tajin. Kalau yang cocok obatnya tuh yang murah dan enak ya. Air tajin, jeli. Digimanain kolang kalingnya Dok? Ini makan aja, dimakan gitu. Ya. Jadi yang sakit-sakit lambung ini bagusnya berapa kilo nih sekali makan? Ya secukupnya lah, jangan banyak-banyak. Nanti bisa ibu-ibu kan biasa tahu tuh ngolahnya dikasih gula aren, gula merah, apa gitu, dikasih pandan gitu loh, kan bagus tuh. Makan aja. Boleh saya sedikit menambahkan, Dok? Ibu-ibu dan para jamaah nih ya, kalau sedang menghadapi masalah, kemudian neken sekali, ada kata-kata yang penting yang di hadis sahih itu dinyatakan, selain innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu surat Al-Baqarah ya, kemudian qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah takdir Allah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Coba dihujamkan ke hati kalau memang ada kejadian, ya Allah, ini sudah ketentuanmu, apapun yang kau takdirkan pasti yang terbaik,
saya ini adalah hamba-Mu, saya ini milik-Mu, saya terima ya Allah episode ini, saya terima takdir ini, saya terima dengan sepenuh hati. Nah, ketika kita ridho kepada takdir yang ada, itu rasanya sangat berbeda. Kenapa? Karena pada saat yang sama Allah yang maha mendengar, faman radiya falahu ridho. Allah pun ridho ke kita, dan kalau Allah yang maha kuasa ridho ke kita, hati kita ditenangkan, pikiran kita dijernihkan. Kata kuncinya adalah nerima. Terima, kalau nasi jadi bubur tuh terima. Baru sesudah itu cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Tapi itu nggak bisa dilakukan kalau kita nggak nerima. Fa innallahu taftahu amala syaiton. Dan perkataan, seandainya saya nggak itu, saya begini. Coba kalau saya itu membuka pintu tipu daya setan, dan itu yang membuat asam lambung meningkat. Cocok nggak sih, Dok? Tolong dicocok-cocokkan. Cocok. Ya, Dok. Ya. Yang bagian paling cocok bagian buburnya. Baik, kita ada 7 menit.